Salah. Gila, keren banget sih. Garing banget, goblok. Aduh. Satu, pengikut pesugihan. Salah guys, bukan kayak gitu. Aku lupa ngomong apa. Pasta udah kita bahas. Muter aja. Val, sebentar ya, Val. Halo Re, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ralina Putri. Oke, di video sebelumnya kita itu udah bahas tentang beberapa cerita-cerita pendek seram. Ya nggak hanya seram sih, psikopat juga ada yang psikopat atau yang horor. Dan menurut aku itu lumayan menggugah adrenalin aku sendiri. Dan untuk ulasan dan komen kalian itu memotivasi aku banget. Makasih ya yang udah dukung aku selama ini. Dan beberapa dari kalian itu request kemarin aku ngeliat itu ada yang pingin cerita asal muasal dari tuyul atau cerita pendakian gunung dan lain-lain. Oke, itu masuk ke list cerita kita nanti. Untuk hari ini aku udah siapin ke kalian asal usul dari satu tempat yang pasti seluruh orang di Indonesia ini udah tahu. Apalagi kalau dan di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu wisata terpopuler yang ada di Surabaya. Pasti kalian arek-arek Surabaya itu tahu ya semuanya. Dan nggak hanya orang-orang Surabaya aja nih yang tahu. Hampir di orang-orang seluruh Indonesia, hampir orang-orang di seluruh Indonesia ini tahu tempat ini ya. Oke, sebelum kita mulai videonya, silahkan like, komen, dan subscribe channel aku, dan jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian jadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi video aku. Oke, langsung aja ya. Hari ini kita membahas tentang Rumah Hantu Darmo. Siapa sih dari kalian yang nggak tahu Rumah Hantu Darmo? Rumah Hantu Darmo mungkin banyak orang yang masih belum pernah ke sana, tapi mungkin pernah lihat filmnya yang ada di TV ya. Dan itu keren banget filmnya. Dan untuk rumah hantunya sendiri itu benar-benar menakutkan banget dari sejarahnya. Langsung aja kita mulai ceritanya. Kita mulai dari kondisi Rumah Hantu Darmo. Wisata seram yang satu ini pasti sudah tidak asing lagi di telinga warga Surabaya dan para wisatawan yang sudah sering banget ke Surabaya. Rumah Hantu Darmo terletak di Jalan Puncak Permai 2 nomor 26, Sukomanunggal, Surabaya. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, Rumah Hantu Darmo ini sudah tidak berpenghuni selama sekitar 10 tahun guys. Meskipun rumah itu terkesan mewah dan meninggalkan kemewahan tersendiri, tapi rumah itu sebenarnya nggak terawat sama sekali. Bahkan atapnya pun udah nggak ada guys, dan menyisakan pilar-pilar tembok dan pondasi aja. Bayangin, rumah nggak ada atapnya. Dan gak hanya itu aja, semak belukar yang ada di halaman rumah. Dan gak hanya halaman rumah aja, di dalam rumah pun itu ada semak belukarnya guys. Dan semak belukar itu gak hanya ada di lantai bawah, tapi di lantai atas juga ada. Jadi FYI, ini tuh gak hanya satu lantai, tapi tiga lantai. Dan di lantai atas dan bawah itu ada banyak banget semak belukarnya. Dan pagar-pagar udah nggak ada, udah rata semua, atap udah nggak ada, tembok-tembok juga miring banget, dan ada berbagai macam warna dan cat-cat yang dan tulisan-tulisan anak nakal-nakal kayak gitu dah, pokoknya nggak kurus sama sekali. Dan tulisan itu menyebar di seluruh pilar Rumah Hantu Darmo. Dan konon katanya orang-orang yang lewat di sekitar sini akan selalu merasakan hawa-hawa mistis. Wow, gimana? Untuk keadaan rumahnya sendiri itu bener-bener gak kerawat banget ya. Berarti bagi kalian yang penasaran, pingin banget ke rumahnya, ini dia fotonya. Oke. Selanjutnya adalah mitos dari Rumah Hantu Darmo ini.
Ada banyak versi mistis yang menyangkut pautkan tentang rumah hantu Darmo ini. Rumor yang paling populer di kalangan orang-orang setempat adalah dahulu penghuni rumahnya adalah orang yang telah membuat perjanjian dengan makhluk halus guys, atau pesugihan. Dipercaya pemilik dari rumah hantu Darmo ini dahulu itu adalah satu keluarga yang kaya raya dan sukses banget, jaya pada masanya. Tetapi mereka itu harus memberikan tumbal setiap malam Jumat. Dan tumbal itu sangat bersyarat. Jadi tumbalnya itu bukan hewan atau bukan makhluk lain kecuali manusia. Jadi setiap hari Jumat Kliwon, pemilik rumah ini harus menyerahkan satu manusia untuk ditumbalkan. Wah, gila sih ini, gila banget sih. Selanjutnya adalah pemilik rumah yang tidak diketahui kabarnya. Hingga saat ini, baik satpam maupun warga sekitar tidak ada yang mengetahui keberadaan pemilik dari rumah hantu Darmo tersebut. Dari yang dulunya rumah hantu itu adalah rumah yang sangat megah, mewah, dan keren, bagus, interiornya sangat menarik. Hingga bangunan itu mulai berlumut, pemiliknya tidak pernah ditemukan sama sekali. Dan uniknya lagi, tidak ada yang berani merawat rumah itu guys. Jadi nggak ada yang ngerawat, nggak ada yang mau beli, nggak ada yang mau gadein, pokoknya nggak ada yang mau menyentuh rumah itu, karena mereka tahu kalau mitos dan asal usul dari rumah itu tuh nggak benar gitu guys. Waduh, kasihan banget sih ini. Menarik sih menelusuri bangunan mati yang mempunyai cerita semacam ini. Lokasinya yang terkesan horor dan terkenal horor ini bahkan tidak membuat para warga atau para pelancong yang sengaja datang untuk mengunjungi ini meng-cancel perjalanan mereka. Mereka memang sengaja untuk memasuki, bahkan menelusuri rumah hantu Darmo untuk meredakan kekepoan mereka terhadap rumah hantu Darmo ini. Selanjutnya adalah menjadi rumah kosong. Kenapa rumah hantu ini ditinggal oleh penghuninya yang lama? Oke, aku jelasin. Katanya nih, penghuni yang lama itu mereka udah mau bertaubat guys. Jadi mereka itu ingin berhenti untuk mengikuti ajaran-ajaran setan, dan mereka ingin menghentikan perjanjian mereka terhadap setan-setan itu. Tapi mereka nggak tahu guys caranya tuh kayak gimana. Dan akhirnya mereka ini menyewa kapal, dan akhirnya mereka berlayar ke pulau yang lainnya. Tetapi dikabarkan kalau satu keluarga ini tenggelam dan masih belum ditemukan jasad-jasadnya. Dan nggak hanya sampai situ aja guys, ada 2 pekerja yang ada di rumah itu. Mereka berdua ditinggalkan sama satu keluarga itu, dan ternyata kedua pelayan ini atau kedua pekerja ini ditemukan tewas setelahnya. Dan tak lama setelah meninggalnya kedua orang pekerja ini, rumah hantu Darmo itu kebakaran tanpa sebab. Wah, gila sih, kalau pesugihan tuh uangnya bakal habis ya. Habis lenyap setelah orang yang punya pesugihan itu mati. Oke, yang terakhir adalah kisah-kisah penampakan asli yang terekam atau dilihat langsung oleh warga-warga di sekitar rumah hantu Darmo tersebut. Oke, yang pertama adalah banyak banget antara satpam dan warga-warga sekitar yang selalu mendengar wanita menangis di malam hari, atau penampakan wanita, atau bahkan noni Belanda yang ada di sekitar rumah hantu Darmo tersebut. Itu udah banyak banget guys, tersebar di mana-mana, dan kalian semua udah pasti dengar itu. Oke, itu adalah yang paling populer. Dan yang kedua adalah ini aku ngelihat sumbernya adalah Mas Gun. Kita panggil aja Mas Gun ya. Jadi katanya Mas Gun ini dia pernah penelusuran ke rumah hantu Darmo itu. Dan di penelusuran itu dia nggak sendirian, dia sama teman-temannya. Dan di situ dia mengaku dia saat mau memundurkan mobilnya, dia merasa akan menabrak seorang wanita berbaju hitam, katanya sih berbaju hitam, dan akan ditabrak. Dan pas dilihat wanita itu udah nggak ada. Kejadian itu bermula saat Gun dan ketiga temannya ini penasaran banget sama rumah hantu Darmo guys. Dan mereka akhirnya memutuskan untuk menelusuri rumah hantu Darmo itu.
Tetapi nih, saat mereka udah sampai pas di depan rumah hantu Darmo itu, mereka saat itu juga memutuskan untuk meng-cancel perjalanan mereka karena mereka ketakutan, guys. Di situ ceritanya mereka ini ke sana midnight ya, jam 23 malam. Jadi itu udah malam banget, guys. Jadi kayak mereka mungkin ketakutan ya untuk masuk ke sana, akhirnya mereka cancel. Dan saat waktu Mas Gun ini mau mundurin mobilnya, dia ngelihat dari kaca spionnya itu ada cewek berbaju hitam dan itu sedang melihat ke arahnya dia. Dan di situ pun dia langsung terkaget-kaget dan dia langsung berteriak ke teman-temannya, dan teman-temannya langsung tersentak dan melihat ke belakang, ke arah spion dan ke arah belakang mobil. Tetapi waktu dilihat itu nggak ada apa-apa, guys. Jadi teman-temannya tuh merasa kaget, tapi plus mereka bingung gitu karena nggak ada apa-apa. Tetapi salah satu dari teman mereka itu ngelihat ada satu cewek melambaikan tangan dari rumah hantu Darmo, guys. Bayangin, coba kalian ada di situ. Jadi kalian nih ya, bukan indigo, tapi kalian bisa dilihatin sama mereka. Gimana coba rasanya? Setelah beberapa saat dari itu, sensor mobil di belakang mereka itu berbunyi, guys. Sedangkan artinya adalah jika sensor berbunyi pasti ada satu hal yang akan menabrak mereka. Sepertinya kan seharusnya kan kayak gitu, tapi mereka nggak ngeliat apa-apa. Berarti kan emang ada sesuatu yang tidak nampak mata yang seharusnya sudah ditabrak sama mereka, tapi mereka nggak bisa ngelihat itu, guys. Ya, itu adalah salah satu cerita yang menurut aku sih paling mencolok ya. Sebenarnya pun banyak banget ya cerita-cerita dan penampakan-penampakan yang ada di rumah hantu Darmo. Tapi ini versi dikitnya aja. Mungkin besok-besok aku akan bikin video lebih lengkapnya lagi dari ini. Kalian kalau misalnya mau request tempat-tempat atau bangunan-bangunan yang ingin aku review di sini, silahkan komen di bawah. Emang rumah hantu Darmo ini menurut aku serem banget, guys. Aku ngeliat dari fotonya aja aku ngeri banget. Tapi aku belum pernah sempet ke sana karena emang ya buat apa gitu kan, masuk terus keluar lagi, karena aku juga orangnya bukan indigo gitu, jadi aku nggak bisa ngelihat suatu hal yang seperti itu. Terus kalau misalnya aku datang malam-malam ya yang ngapain gitu kan ya, kayak buat apa gitu. Nah, itu tadi salah satu cerita terpopuler, tapi ada lagi versi yang lain, adalah versinya itu satu keluarga ini dibunuh sama perampok yang akan merampok rumahnya. Karena bapaknya ini keluar nih, mergoking si perampok ini, jadinya bapaknya ini dibunuh dan akhirnya si perampok memutuskan untuk membunuh semua keluarganya termasuk pembantu-pembantunya. Dan karena ini semua arwah dari keluarga di rumah hantu Darmo ini gentayangan arwahnya sampai sekarang gitu. Jadi versinya tuh banyak macam, guys, dan aku ceritain beberapa macam aja gitu. Ini banyak banget ya penampakan lainnya, dan mungkin kalian pernah ke rumah hantu Darmo dan kalian pernah ngerasain kengerian atau kalian pernah ngelihat penampakan di sana. Coba komen di bawah ini ya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Jika ada salah kata dan ucapan mohon dimaafkan. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe video ini dan channel aku supaya kalian selalu dapat notifikasi dari video aku. Terima kasih teman-teman.